Di antara ribuan sahabat Nabi Muhammad, ada satu nama yang unik banget. Namanya itu bukan cuma tercatat di buku sejarah, tapi juga diabadikan langsung di dalam Al-Quran. Nah, ini dia kisah tentang seorang pria yang hidupnya bisa dibilang menjadi bagian penting dari sejarah salah satu agama terbesar di dunia. Ini nih, pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi dalam banget. Kenapa coba? Dari sekian banyak orang hebat di sekeliling Nabi, kok cuma Zaid bin Haritsah yang dapat kehormatan super langka ini? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Soalnya gini, kisah hidup Zaid dengan semua lika-likunya itu bukan cuma cerita biografi biasa, justru kisahnya jadi landasan buat sebuah hukum dari Tuhan yang mengubah tradisi lama dan ya membentuk aturan sosial buat jutaan muslim sampai sekarang. Oke, sekarang yuk kita mundur dulu ke awal-awal ceritanya, biar kita benar-benar paham siapa sih sosok di balik nama besar ini, karena kisahnya tuh nggak dimulai dengan kemewahan, tapi justru dari sebuah tragedi. Coba deh bayangin, anak kecil, umurnya baru 8 tahun, lagi jalan sama ibunya, tiba-tiba direnggut gitu aja dari kehidupannya. Kejadian yang mengerikan inilah yang mengubah takdir Z selamanya. Dari anak yang bebas, jadi seorang tawanan. Perjalanannya setelah itu, wah, benar-benar nggak bisa ditebak. Dia berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Nasibnya ditentukan orang lain. Pertama, dia dijual kayak barang dagangan, terus dijadiin hadiah. Sampai akhirnya, Zaid tiba di rumah tangga Nabi Muhammad. Dan disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Dari seorang budak, dia diangkat jadi anggota keluarga yang disayang. Meskipun Zaid udah nemuin rumah yang penuh cinta, tapi di tempat lain ada seorang ayah, Haritsah, yang hatinya hancur. Dia nggak pernah sedetik pun berhenti nyariin anaknya. Rasa sedih dan harapan itulah yang jadi bahan bakarnya buat terus mencari. Dan setelah pencarian yang melelahkan itu, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba. Haritsah berhasil nemuin Zaid di Mekah. Tanpa pikir panjang, dia langsung nawarin buat nebus anaknya, mau berapapun harganya. Buat dia, ya jelas, nggak ada harga yang bisa gantiin anaknya. Nah, ini bagian yang paling keren. Apa yang terjadi selanjutnya? Nabi Muhammad itu nggak langsung terima uang tebusannya. Malah, sebaliknya, beliau serahin pilihan sepenuhnya ke Zaid. Jadi nasib Zaid sekarang ada di tangannya sendiri, bukan lagi soal jual-beli. Di depan ayah kandungnya sendiri yang udah bertahun-tahun kangen sama dia, Zaid bikin keputusan yang, wow, mengejutkan semua orang. Rasa cinta dan ikatan yang dia rasain sama Nabi Muhammad itu ternyata begitu dalam sampai dia milih buat tetap tinggal. Ini buktikan kalau ikatan hati itu kadang bisa lebih kuat dari ikatan darah. Melihat pilihan Zaid yang tulus itu, Nabi Muhammad nggak tinggal diam. Beliau langsung membuat sebuah pengumuman di depan umum, pengumuman yang sangat kuat. Dengan ini, beliau secara resmi mengangkat Zaid jadi anaknya, memberinya status baru. Ayahnya Zaid pun jadi tenang karena dia tahu anaknya ada di tangan orang yang paling tepat. Sekarang, kita masuk ke bagian puncak dari kisah Zaid. Inilah peristiwa yang bakal menjamin namanya abadi selamanya dan jadi sebab turunnya wahyu dari langit. Jadi pernikahan ini tuh bukan cuma soal dua orang nikah ya. Ini adalah sebuah gerakan sosial yang revolusioner pada masanya. Nabi ingin mendobrak tembok kelas sosial yang kaku banget. Beliau mau nunjukin dalam Islam, status sosial atau keturunan itu nggak lebih penting dari takwa. Sayangnya, niat mulia itu berhadapan sama realita yang pahit. Perbedaan latar belakang yang terlalu jauh ternyata jadi sumber konflik. Zainab kan dari keluarga bangsawan. Kabarnya beliau seringkali memandang rendah status Zaid sebagai mantan budak. Hal ini bikin pernikahan mereka jadi, ya nggak harmonis. Oke, disinilah titik krusialnya. Setelah Zaid akhirnya menceraikan Zainab, turunlah ayat ini. Dan ayat ini secara gamblang, secara eksplisit menyebut nama Zaid. Coba bayangin, masalah pribadi dalam hidupnya jadi landasan buat hukum Tuhan yang tujuannya pun dijelasin dengan sangat jelas di dalam ayat itu. Biar kita paham kenapa ini revolusioner banget, kita perlu lihat konteks zaman dulu. Waktu itu, di tradisi Arab Jahiliyah, anak angkat itu statusnya sama persis plek-ketiplek sama anak kandung. Artinya apa? Menikahi mantan istri anak angkat itu dianggap tabu banget sama tabunya kayak menikahi menantu sendiri. Nah, lewat kisah Zaid inilah, aturan lama itu dihapus total. Tuhan menetapkan hukum yang baru. Intinya, anak angkat itu tetap harus dihormati, disayang, tapi status hukumnya beda sama anak kandung. Ini mengubah segalanya, mulai dari aturan nikah, warisan, sampai soal penyematan nama keluarga. Tapi, cerita Zaid gak selesai di situ aja. Kesetiaannya terus terbukti sampai akhir hayatnya. Dia nggak cuma jadi subjek hukum, tapi juga jadi pemimpin yang sangat dipercaya.
Ya, jadi setelah semua itu, hubungan Zaid dengan Nabi Muhammad tetap deket banget. Beliau sering banget dikasih kepercayaan buat mimpin pasukan. Ini nunjukin kalau posisinya sebagai orang kepercayaan Nabi itu nggak pernah goyah sedikit pun. Perjalanan hidupnya yang luar biasa, penuh dengan pasang surut dan pengabdian, ternyata berakhir di usia 55 tahun. Dan inilah puncak dari pengabdiannya. Sampai napas terakhirnya pun, Zaid meninggal di medan perang, memimpin pasukan dengan gagah berani, sambil memegang panji komando. Ini adalah bukti iman dan kesetiaan yang, nggak tergoyahkan sampai titik darah penghabisan. Oke, mari kita tarik benang merahnya. Kenapa sih kisah satu orang ini jadi begitu penting? Kenapa kita masih membicarakannya ribuan tahun kemudian? Slide ini nunjukin dengan jelas banget gimana setiap fase dalam hidup Zaid, dari tragedi masa kecilnya sampai pengabdiannya, itu punya dampak yang luar biasa besar. Semuanya saling nyambung, membentuk sebuah takdir yang, nggak biasa. Dan inilah warisan utamanya. Kesetiaan Zaid yang tanpa batas, tanpa syarat, itulah yang membuatnya terpilih. Hidupnya jadi semacam wadah bagi Tuhan untuk menetapkan sebuah aturan baru, syariat yang adil, sekaligus menghapus tradisi lama yang udah nggak relevan lagi. Dan ini mungkin jadi renungan buat kita semua. Coba pikirin deh, seberapa sering sih perjalanan hidup satu orang dengan semua kesulitan dan keimanannya bisa sampai mengubah hukum yang mengatur jutaan orang lain. Kisah Zaid bin Haritsah ini jadi pengingat buat kita bahwa terkadang hidup satu individu itu bisa punya dampak yang jauh melampaui ruang dan waktu.